Oh Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami senang diam dalam hadirat Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kami tahu dalam hadirat Tuhan, Engkau pasti akan berbicara kepada kami, setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Senang bisa bersama-sama dengan saudara. Shalom. Dalam hadirat Tuhan kita udah cukup sebetulnya. Ya. Tuhan berbicara banyak lewat hadirat Tuhan. Tadi saya duduk di sana, Pastor Leo duduk di sana. Tuhan udah berbicara, saudara. Jadi kenapa ada hamba Tuhan berdiri di sini? Kalau misalnya memang Tuhan gak berbicara, baru hamba Tuhannya di sini berbicara. Tapi kalau memang di dalam hadirat Tuhan sudah berbicara, sebetulnya kita gak perlu lagi hamba Tuhan yang berdiri di sini. Makanya tadi saya katakan, saya izinkan biar Tuhan aja yang berbicara lewat langsung ya kepada saudara. Jadi kalaupun mungkin saya berdiri di tempat ini, hanya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang saya tangkap hari ini. Nah, pagi hari ini saudara, kita akan melihat firman Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa hari-hari ke depan ini adalah hari-hari di mana Tuhan menginginkan kita hidup dalam kekristenan yang lebih serius, lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Dia tidak ingin kita main-main. Saya ingin tanya beberapa banyak di antara saudara hari ini yang percaya bahwa saudara pasti masuk surga. Saudara percaya pasti masuk surga? Tapi kenyataannya nanti gimana? Ayo. Ini yang menjadi masalah. Ya. Kita percaya kita pasti masuk surga. Kita yakin kita masuk surga. Nah itu sebabnya saudara ketika kita percaya, kita mesti tingkatkan, jangan hanya sekedar percaya tetapi kita mesti punya keyakinan dan kita mesti punya dasar yang teguh, alasan yang kuat kenapa kita pasti masuk surga. Karena kalau kita tidak pastikan, kita yakinkan hari ini atau saat ini selama kita ada dalam dunia ini, itu sangat bahaya sekali, ya, sangat-sangat bahaya. Ya sudah pasti, saudara, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, artinya kita mengaku dosa-dosa kita minta ampun lalu Yesus menebus kita dengan tubuh dan darahnya yang hari ini kita akan peringati melalui perjamuan kudus, maka hidup kita dikuduskan, dosa kita diampuni. Betul-betul kita dibebaskan dari semua yang harusnya menjadi kutuk hukuman dosa, konsekuensi daripada kesalahan dan pelanggaran kita. Kita semua dibebaskan itu semua. Kita menjadi orang-orang yang kudus. Dan pada saat kita dibaptis, kita dimeteraikan. Ya, kita diberikan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan yang akan kita terima dari Tuhan. Jadi saudara pada saat itu, dalam kondisi kita yang paling kudus, dan kalau kita dipanggil Tuhan, kita pasti masuk surga. Tapi permasalahannya adalah setelah itu kita dalam kehidupan di dunia ini. Ya bagaimana kehidupan kita dalam dunia ini. Saya ingin gambarkan lebih dulu saudara, bahwa ternyata untuk masuk surga itu enggak gampang. Ya. Saudara perlu yakini ini. Saya tidak memberikan satu gambaran bahwa di luar di dalam Yesus tidak pasti selamat, bukan itu. Tetapi saya ingin melihat kita bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu. Mari kita lihat lebih dulu Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Kita harus mengerjakan keselamatan itu. Filipi 2 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat yang ke-12. Kalau sudah ketemu kita baca. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi bahwa setelah mereka mengenal Yesus, mereka taat kepada Yesus, dan Paulus berpesan supaya tetap mengerjakan keselamatan itu. Tetap mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus. Jangan lepaskan itu. Saudara, hari-hari ini Tuhan katakan di mimbar ini. Saya sudah sampaikan kepada Kopester bahwa di mimbar ini harus ada firman Tuhan yang keras, yang mengarahkan kita kepada Tuhan, yang mengembalikan kita kepada Tuhan. Enggak boleh lagi main-main. Ya, firman-Nya saya katakan hamba-hamba Tuhan harus diberitahukan bahwa kita harus keras, harus sampaikan. Kenapa? Karena demi keselamatan jangan sampai terlepas dalam kehidupan kita. Kita sudah terima anugerah Tuhan yang besar. Kita sudah terima keselamatan yang luar biasa dari Tuhan.
Kita selamat di dalam Tuhan Yesus. Tapi apakah kita bisa mengerjakan keselamatan itu sampai pada akhirnya? Saudara, berbeda dengan orang-orang yang di luar Yesus. Mereka sampai kapanpun mereka tidak akan bisa selamat kecuali melalui Tuhan Yesus. Dan bagi kita yang sudah terima Yesus itu, saudara, kita perlu hati-hati karena iblis akan terus menipu. Iblis akan terus membuat batu sandungan sehingga kita melepaskan itu. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah pegang keselamatan itu akhirnya dia lepaskan. Nah, hari-hari ini saudara, kita perlu ingat. Ya, bagaimana cara mengingatnya? Saya ingin gambarkan bagaimana kita masuk surga apa tidak. Ya, kita lihat lebih dulu, saudara. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 dan 21. Saya ingin bacakan buat saudara sambil lihat di depan atau di Alkitab saudara. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan perbuatan daging telah nyata. Yaitu, mari kita baca 1, 2, 3. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ini serius. Ya. Kalau disampaikan firman Tuhan seperti ini, saudara harus perhatikan baik-baik. Saudara lihat di sana, apakah kita cabul, apakah kita cemar, ada hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, dan seterusnya sampai ada iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pesta pora. Saudara, kalau ada itu dalam hidup kita, perhatikan baik-baik, dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya tidak mengurangi, tidak menambahkan. Perhatikan baik-baik. Ya, saudara mulai lihat, apakah saudara mulai masuk surga apa tidak? Kalau saudara bilang, puji Tuhan Pak, tidak ada satupun yang tertulis di situ yang saya lakukan. Tapi kita perlu hati-hati. Masih ada kata dan sebagainya ini, saudara. Bisa jadi saudara punya sifat karakter itu ada di dalam kelompok dan sebagainya itu. Yang kita tidak tahu. Ya. Karena itu kita mesti hati-hati. Wah, masa Pak iri hati aja? Oh, ini bukan saya ngomong, ini firman Tuhan. Masa Pak pesta pora aja? Ini bukan saya ngomong, saudara. Masa Pak cuma kepentingan diri sendiri aja? Ya saudara boleh bilang apa saja, saya mau katakan ini bukan saya ngomong. Ya. Kita lihat lagi saudara. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ini serius. Ya, serius. Paulus ingatkan lagi, saudara, banci itu enggak masuk dalam kerajaan sorga. Saudara bilang, wah enggak punya kasih. Saya berkata ini bukan saya yang ngomong. Ya, makanya saudara jangan kebanci-bancian. Nanti nyerempet-nyerempet. Ya. Rempet-nyerempet. Dikatakan pencuri, orang kikir. Ya. Kikir apa saudara? Pelit-lit-lit. Ya. Perhitungan. Pemabuk, pemfitnah, penipu. Pemfitnah aja enggak masuk dalam kerajaan surga. Ini serius saudara. Nah, kalau saudara lihat Paulus memberitahu ini betul-betul serius dan dia katakan tadi di Galatia 5, seperti yang dahulu kubuat. Dulu aku begitu, tapi sekarang aku enggak lagi. Nah, di dalam 1 Korintus 6 juga, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah, kapan? Coba dipasang di sana. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah, kapan? Dahulu.
Saudara, Paulus memperingatkan, dulu kamu seperti itu. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Artinya sekarang gak boleh lagi kalau saudara dan saya ingin masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kita ingin masuk dalam kerajaan sorga. Kalau saudara gak mau lepaskan, silakan. Itu pengertiannya begitu. Kita lihat lagi saudara, 1 Korintus 5 ayat 10 dan 11. Saya bukakan banyak ayat karena memang ini bukan pendapat saya pribadi. Karena itu saya harus memiliki dasar yang kuat. Kalau saya berbicara kepada saudara, ini juga pasti untuk saya. 1 Korintus 5 ayat 10 dan 11, kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ya. Saudara, Paulus begitu keras nih. Ya, dia bilang banyak memang orang cabul, pecina dan sebagainya, itu urusannya mereka kalau mereka nggak mau bertobat. Tetapi kalau ada di antara kita yang menyebut dirinya saudara, pelayan Tuhan, orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, siapapun dia. Tapi ketika kita lihat, saudara, masih ada yang cabul, ada yang kikir, ada yang suka memfitnah, ada yang suka pemabuk, penipu. Orang yang demikian dikatakan janganlah sekali-kali kita makan bersama-sama dengan dia. Artinya jangan hidup, jangan bergaul, tinggalin aja udah semua seperti itu. Bahaya loh saudara. Saya merasakan Tuhan sedang berbicara kepada kita dengan satu kondisi yang really serious. Ya. Betul-betul dia nggak mau main-main lagi. Coba lihat sekali lagi, satu lagi. Ya. Wahyu 21 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Wahyu 21 ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, saudara, orang penakut aja nggak masuk surga. Saudara bilang, itu sih kelewatan, kelebihan. Saudara, protesnya jangan sama saya, ya, sama Tuhan. Orang yang tidak percaya, saya sih nggak percaya, apalagi firman Tuhan. Apa itu? Saudara, hati-hati, ya, hati-hati. Nah, semua pendusta, makanya jangan jadi pendusta. Siapa bapak pendusta? Iblis. Kalau kita ikut-ikut dusta, bapak kita iblis. Jadi jelas kita nggak masuk dalam kerajaan surga. Ya. Nah, jadi gimana saudara? Kalau saudara lihat apa yang bisa masuk surga, yang nggak bisa menentang, mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya saudara, kalau kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, maka jaminannya adalah tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya kita pasti masuk surga. Ya. Jaminan itu, nggak ada hukum manapun yang menentang. Orang yang menguasai diri ini harus dihukum, nggak ada saudara. Ya. Orang yang lemah lembut, bukan lemah gemulai saudara. Ya. Beda. Orang yang setia itu harus dihukum. Ya, pengertiannya adalah semua yang positif, bukan setia pada yang nggak benar. Ya. Nah saudara, kita melihat di sini. Ini yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita lihat ada dua sisi ini saudara. Sisi di mana ketika kita diselamatkan,
dalam kondisi kudus, tetapi ketika kita masuk ke dalam dunia ini berusaha terus untuk membuat kita nggak masuk surga. Tapi di satu sisi yang lain, saudara, Tuhan menuntut ini. Ya. Tuhan menuntut ini, katakan sama-sama Tuhan menuntut. Tuhan betul-betul menuntut. Ya. Artinya di surga itu kita nggak bisa main-main, nggak bisa. Memang inilah prosedurnya mau masuk surga tuh begitu. Itu sebabnya Tuhan sediakan tubuh dan darah Yesus supaya kita masuk surga. Yang kedua, dia kasih Roh Kudusnya di dalam kita ini. Dia sudah sediakan sarananya, semuanya, ya, supaya kita bisa masuk surga. Kalau kita nggak di dalam Yesus dan nggak ada Roh Kudus, mustahil kita bisa masuk surga. Tapi yang menjadi pokok perhatian kita hari ini, apakah kita mau ikutin Tuhan atau tidak? Ya. Ada banyak ayat-ayat, tapi saya ingin berikan satu ayat di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 12. Titus 2 ayat 11 dan 12 kita baca ini. Ini perhatikan baik-baik. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, karena kebaikan Tuhan, ya, dia lihat dunia ini, orang-orang yang telah ditebus oleh tubuh dan darahnya, saudara, dalam penglihatan, dalam pengamatan Tuhan. Masih banyak orang-orang yang mengabaikan, yang tidak mengerjakan keselamatannya, saudara. Maka dikatakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata sekarang. Mulailah Allah berkarya lagi, saudara. Dia sudah memberikan keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus. Tetapi dengan kondisi dunia sekarang ini, dia mulai berkarya lagi dan dikatakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu sudah nyata. Mulai Allah betul-betul dealing, ya, concern dengan pribadi lepas pribadi kita. Karena dia ingin menyelamatkan. Inilah yang dinamakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Itu sudah nyata. Bagaimana caranya? Ya. Dia mendidik kita. Katakan sama-sama, dia mendidik kita. Dia mendidik kita supaya apa? Dikatakan supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi kita. Ya. Tidak dipungkiri, saudara, banyak orang-orang Kristen, banyak mungkin, ya mau bilang hamba Tuhan sedih juga ya. Orang-orang Kristen pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan masih ada yang fasik dan punya keinginan duniawi. Kita enggak berbicara orang di luar Kristen, kita berbicara mengenai bagaimana kita orang-orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan mau masuk surga. Dan Tuhan katakan itu harus ditinggalkan, kefasikan dan keinginan duniawi itu harus ditinggalkan. Dan dikatakan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kapan? Bukan nanti, sekarang ini. Tuhan maunya sekarang ini. Kita tinggalkan kefasikan, tinggalkan keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil dan beribadah. Saudara bisa hafalkan enggak? Meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil dan beribadah. Ya, cuma 5 ini aja. 1, 2, 3. Meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil dan beribadah. Ya. Saudara fokuskan kepada 5 hal ini. Nah, bagaimana caranya supaya saudara bisa seperti itu? Tuhan katakan, aku akan mendidik kamu. Ya. Nah, itu sebabnya saudara serius bagaimana Tuhan mendidik kita hari-hari ini. Jangan abaikan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Ya, selalu Tuhan bilang, jangan keraskan hatimu kalau Tuhan berbicara. Ya. Jangan keraskan hati, karena kita punya kehendak bebas. Tuhan caranya mendidik kita itu yang pertama memperingati, mengkoreksi. Ya. Lewat firman-Nya, firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik dalam kebenaran. Ya. Amsal 1 ayat 3 dikatakan untuk firman Tuhan itu untuk menerima didikan yang menjadikan pandai.
serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi yang pertama, saudara, cek hidup kita dengan firman Tuhan. Makanya hidup kita bisa kacau kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Kita menganggap punya kebenaran sendiri kalau kita tidak berdasarkan firman Tuhan. Hari-hari ini anak-anak muda, orang-orang dewasa, orang-orang tua harus cek dirinya. Kalau diingatkan lewat firman Tuhan seperti ini, lebih baik lembutkan hati. Makanya saya sudah sampaikan kepada Kopester bahwa firman Tuhan yang ada di tempat ini harus mengingatkan kita terus. Nggak boleh membuat kita lupa diri, fokus pada hal-hal yang bukan seharusnya. Yang kedua, saudara, bagaimana Tuhan mendidik kita? Dia mendisiplin atau menghajar kita. Wah, saudara, ini nggak enak nih. Kalau udah sampai didisiplin sama Tuhan, dihajar sama Tuhan melalui satu kejadian yang kita alami, nggak enak. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nggak enak, saudara. Ini satu hal yang kontradiksi. Saya sayang kamu, kata Tuhan, tapi saya tegur kamu, saya hajar kamu. Mana mungkin? Saudara, kalau kita masih anak-anak kecil, papa kita pukul kita bilang, papa jahat. Papanya bilang, papa baik justru. Anak itu bilang, papa jahat. Papanya bilang, papa baik. Enggak masuk akal. Hari-hari ini ingat, hati-hati, saudara. Dia mendidik kita dengan mengizinkan adanya satu kejadian. Jadi kalau ada tangan kejepit, jangan bilang, ini jangan disalahin, tetapi Tuhan mau didik apa nih? Kalau misalnya mungkin kejadian-kejadian yang kecil-kecil aja dulu lah, saudara. Mungkin mobil keserempet, atau mungkin ada rugi, atau mungkin ada kehilangan, atau ada apa. Itu diizinkan Tuhan, bukan Tuhan yang mengerjakannya, diizinkan Tuhan. Tapi kita harus mesti peka. Kalau nggak peka, perhatikan baik-baik kejadian-kejadian itu bisa mulai dari rumah tangga kita, mulai dari kehidupan, pekerjaan, usaha kita, di pelayanan kita, macam-macam, di jalanan. Kalau saudara nggak peka, habis. Nah yang terakhir, itu Tuhan menghukum, menyesal. Bahaya kalau Tuhan sampai hukum itu bisa dibiarin. Dibiarin, saudara, dibiarin itu sampai kita, kalau ada kesempatan kita balik lagi. Kalau nggak ada kesempatan, ya udah, itu pilihanmu. Anak yang terhilang itu sampai dibiarin terserah, udah nggak mau tahu. Bapak juga nggak ada usaha untuk mencari, nggak disuruh orang lain mencari, nggak. Dan ini bahaya sekali. Tapi inilah didikan Tuhan. Saya nggak akan perpanjang lagi, tapi saya ingin saudara mengingat-ingat ini. Firman Tuhan ingatkan hari ini bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, yang menyelamatkan saudara dan saya. Dia sayang sekali sama kita, sudah nyata. Karena itu dia mendidik kita. Tinggalin kefasikan. Apa itu kefasikan? Hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, tinggalin, saudara. Kita yang harus tinggalin. Kita nggak bisa bilang, Tuhan tolong saya angkat semua kefasikan. Nggak bisa, kita yang harus tinggalkan. Supaya kita meninggalkan, tinggalin itu. Dan keinginan-keinginan duniawi, apa keinginan dunia? Keinginan mata, keinginan daging, keinginan angkuhan hidup. Itu tinggalin semuanya. Jadi orang bego dong Pak. Jadi orang yang kuper dong Pak. Jadi orang deso dong Pak. Deso di mata manusia, kuper, bego di mata manusia itu nggak apa-apa. Asal nggak bego, nggak kuper, nggak deso di mata Tuhan. Sudah pilih mana? Pilihan di tangan kita. Dan supaya kita hidup bijaksana. Kenapa kita diminta hidup bijaksana? Supaya kita tahu mana yang baik, mana yang enggak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana teman yang oke, mana yang enggak oke, bijaksana. Ada hikmat, ada pengertian-pengertian yang dari Tuhan. Oh ini enggak benar, karena kita masih hidup di dunia ini, kita enggak bisa hidup menyendiri, saudara. Yang ngurung diri enggak bisa, kita masih mesti belanja, mesti sekolah, mesti keluar, mesti ketemu orang, itu masih bisnis. Tapi kita diminta untuk bijaksana, timbang, adil. Dalam kebenaran artinya, dalam bahasa Inggrisnya righteousness, righteous life, godly life, dan beribadah. Nanti kita lihat kalau Tuhan berkenan, saya akan bicara mengenai yang beribadah atau menjadi penyembah yang benar di ibadah kedua ini. Ibadah.
Kalau enggak ibadah dalam dunia ini, cuman hari Minggu doang, waduh bahaya. Amin. Kita akan berdoa, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus, boleh maju ke depan. Mari kita ambil waktu sejenak, saudara. Renungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Sementara itu, hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus boleh maju ke depan. Hari-hari ini Tuhan ingin kita hidup lebih serius, lebih sungguh-sungguh di dalam Dia. Kekristenan sebetulnya sesuatu yang indah, tetapi seringkali keindahan itu membuat kita juga lupa untuk mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang akan datang. Bapa kita, Bapa yang baik. Namun seringkali kebaikan Bapa itu membuat kita juga lupa bahwa Bapa kita itu adalah Bapa juga yang adil, Bapa yang punya peraturan, ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Pagi hari ini di satu sisi kita melihat kasih dan kebaikan Tuhan, tapi kita juga perlu melihat keadilan Tuhan. Saudara, perjamuan kudus yang akan kita lakukan, yaitu memperingati tubuh dan darah Yesus ini merupakan gambaran kasih dan keadilan Tuhan. Di mana kasih Tuhan? Kasih Tuhan adalah Dia tidak ingin kita binasa, Dia tidak ingin kita masuk neraka. Itu sebabnya Dia mengusahakan bagaimana caranya supaya bisa menyelamatkan kita. Di mana keadilannya? Keadilannya adalah karena kita orang berdosa, kita harus dihukum. Kita nggak bisa dibebaskan begitu saja, tetapi harus dihukum. Dan bagaimana kita bisa dibebaskan kalau kita bisa mempunyai kehidupan yang berkenan. Gak mungkin kita punya hidup yang bisa dibebaskan dari hukuman karena hidup kita adalah hidup yang berdosa. Itu sebabnya Tuhan kirimkan Tuhan Yesus bagi kita sebagai gambaran kasih yang menyelamatkan, namun juga di sisi yang lain untuk menerima hukuman, mengalami hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan setelah kita terima keselamatan yang dari Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita ke depan? Kita berpikir itu sudah garansi. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali selamat tetap selamat. Ya, kalau kita terima Yesus lalu kita dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita masih ada dalam dunia ini, Tuhan berkata kita harus kerjakan keselamatan itu. Kita harus pegang keselamatan itu. Tadi kita sudah gambarkan hari ini, kalau kita sedang dalam didikan Tuhan, relakan hati kita supaya kita bertobat. Tinggalkan kefasikan, tinggalkan keinginan-keinginan duniawi. Biarlah kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami akan hal ini. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri, di mana kami diingatkan akan tubuh dan darah Yesus. Di mana kami orang-orang berdosa yang harusnya mendapatkan hukuman, tapi telah dibebaskan karena Engkau yang menanggung dan menggantikan kami dihukum dan mati. Hari ini kami bersyukur Tuhan, lewat perjamuan kudus ini, kasih kami kepada Tuhan, kasih kami pada sesama, diperbaharui kembali. Saudara, inilah kesempatan yang terbaik. Setelah kita dibaptis dan terima Yesus, mungkin kita melakukan banyak kesalahan, banyak dosa, banyak penyimpangan-penyimpangan. Tapi hari ini adalah kesempatan yang terbaik. Ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita dalam kondisi yang telah dikembalikan, disucikan dan dikuduskan. Itu sebabnya inilah saat yang terbaik untuk saudara mengambil komitmen ke depan ini. Saya mau tinggalkan kefasikan. Saya mau tinggalkan keinginan duniawi. Saya mau hidup bijaksana, adil,
dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ini kami semua Tuhan, layakan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.